Terima kasih teman-teman. Silakan duduk. Wah, thank you ya. Saya sudah diberikan kesempatan. Terima kasih buat saya bisa sharing di kantornya Pak Kanho, buat Bu Devi, Pak Kanho. Sekali lagi terima kasih teman-teman leader semua. Mungkin kita sering ketemu ya, karena kan di agensi sering ngadain acara barengan ya. Jadi sudah familiar, cuma kadang-kadang itu namanya siapa ya, cuma tahu gitu. Ya, saya Wahyu, Wahyu Kusuma, biasa dipanggil Wahyu. Hari ini sih saya nggak bawakan materi teman-teman, tapi lebih saya pengen sharing sih sebenarnya selama saya di 2014 sampai sekarang di Prudential, apa saja yang saya alami dan pengalaman-pengalaman apa yang ingin saya bagi ke teman-teman semua. Sandipan saya tadi lebih menunjukkan secara lengkap di awal ya tentang background saya seperti apa. Kayak tadi saya nunjukin cum laude, kuliah itu bukan buat ajang pamer-pameran, tetapi harapan saya adalah bahwa saya tuh ingin nunjukin gitu loh, bahwa kerja jadi agent insurance itu enggak sejelek yang orang pikirin. Saya aja yang lulusan S2 teknik kimia yang notabene itu sekolahnya susah banget. Banget loh teman-teman. Enggak banget aja, pakai banget. Ya. Apalagi lulusnya dengan nilai cum laude itu di ITS. ITS kan salah satu perguruan tinggi yang cukup terkenal di Indonesia ya. Teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa tahu, itu juga enggak gampang. Tapi ujung-ujungnya saya mau jadi agent. Pasti kan ada sesuatu. Nah, di situ yang ingin saya share. Nah, tadi juga saya tulis di situ, background saya terakhir karyawan di salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia. Saya bilang terbesar karena saya barusan baca koran ya atau media sosial ya. Tempat saya bekerja itu habis bagi dividen 5 triliun. Ya. Nanti saya kerja di mana dulu saya ceritain. Jadi juga nggak gampang ya teman-teman ya buat banting setir menjadi agen asuransi. Ya. Satu dulu, saya tipikal orang yang pendiam. Bahkan di agensi saya terkenal, wah ini pendiam banget ya. Leader, diem banget. Jadi karena apa? Bawaan ya teman-teman ya. Sejak dari kecil saya kerjaannya cuma sekolah. Nah ngomong gini ya keselak gitu kayak deg-degan gitu ya. Padahal sudah sering jadi speaker, sering diundang maksudnya. Ya, jadi pendiam banget. Kerjaan saya cuma sekolah, belajar. Saya selalu pengen ranking 1. Kenapa kok kayak gitu? Karena saya mikir kalau kita pinter sekolah pasti cari kerja gampang. Ini mindsetnya di awal itu sudah salah. Maksudnya cari kerja gampang, bukan cari uang gampang, tapi cari kerja gampang. Karena apa? Kembali lagi backgroundnya orang tua saya adalah pegawai. Ya, papa saya juga ex di perusahaan yang saya bekerja lagi, tapi beda kota. Mama saya PNS. Ya. Dari SD, SMP, SMA, selalu ranking 3 besar. Nggak pernah nggak ranking 3 besar. Terus pokoknya orang mengenal saya sebagai Wahyu yang kutu buku, suka belajar. Bahkan saya pun ketika di Prudential banyak orang kaget gitu loh. Loh, kamu itu kerja marketingan. Nah, orang nggak ngerti namanya gitu ya, kerja marketingan. Nggak salah tak? Gitu. Bisa tak kamu itu ternyata ya? Gitu. Tapi ya kita tinggal nunjukin aja kan teman-teman ya. Leader saya juga bilang selalu memotivasi saya bahwa iya kamu harus tunjukin dengan prestasi. Biarin orang lihat dari prestasimu itu seperti apa, kan dia bisa menilai kamu yang sekarang. Nah, saya sekolah sampai kuliah, ya tujuannya cuma belajar toh, cari ilmu, cari IPK nilai-nilai yang tinggi supaya kerjanya gampang. Kenapa kok saya pengen kerja? Saya kepingin kuliah awalnya di teknik kimia karena saya punya impian waktu itu kerja di perminyakan. Keren ya. Bahkan saya ingat banget, mungkin bapak ibu di sini yang punya anak yang atau masih di sini ada yang mahasiswa ya, mungkin backgroundnya dulu sempat ngalami kayak SNMPTN ya namanya ya, atau SPMB ya. Nah saya daftar tuh ke mana ya, saya sempat lupa. Pilihan 1 ITB perminyakan, pilihan 2 teknik kimia ITS. Nah keterimanya di teknik kimia ITS. Saya udah sedih waktu itu, aduh gitu loh, keterimanya di ITB ya. Dan berbarengan keterima juga di UGM teknik kimia. Ya UGM itu tes apa ya?
tes penerimaan mahasiswa masuk. Ya, jadi tes pertama murni UGM itu 3 kali saya ingat. Tes yang pertama itu tidak perlu memasukkan nominal sumbangan. Tes yang kedua memasukkan nominal sumbangan. Tes yang ketiga nominal sumbangan yang paling mahal. Nah, saya yang pertama sekali nggak masukkan nominal sumbangan, masuk di situ. Situ saya mulai ada rasa tidak bersyukur. Maksudnya gini, waduh kok ITB-nya kok nggak dapet ya? Kok malah keterima di teknik kimia atau ITS? Terus papa saya bilang, ya wis masuk ono, mungkin ya itu rezekimu di situ. Ya sudah, akhirnya saya memikirkan antara UGM sama ITS, saya pilih ITS. Kuliah, ya sudah, saya kerjaannya cuma belajar, balik lagi, tidak pernah berorganisasi, ya. Jadi ketika saya cerita ini ke teman-teman, teman-teman bisa menilai bahwa saya tuh orangnya dulu kayak gimana gitu loh maksudnya. Pendiamnya minta ampun, loh di perlu loh bisa jadi kayak gini. Padahal saya loh termasuk biasa-biasa saja. Mungkin kalau juga melihat prestasinya ya dibandingkan teman-teman, mungkin di sini ada yang jauh luar biasa. Saya di Blue termasuk biasa-biasa saja. Loh bisa loh ternyata. Ya. Terus kemudian lulus S1. Cum laude. Nah, keterima kerja di Wings Group. Tapi saya sudah keterima kerja, tapi saya akhirnya tidak bisa melanjutkan apa ya? Keterima tes, tapi saya nggak bisa bekerja karena ada peraturan perusahaan itu mau menerima pegawai ketika SKL ya, surat keterangan lulus itu sudah jadi. Ternyata dari ITS belum jadi. Saya keterima bulan Maret, SKL baru jadi bulan Agustus. Jadi akhirnya nggak masuk kerja di situ. Nah, sambil cari kerja waktu itu langsung dapat tawaran untuk interview tes beasiswa di Taiwan. Saya nggak mau niat ambil teman-teman, karena saya sadar diri bahwa sebenarnya saya pengen gitu loh kuliah di luar negeri. Waktu itu saya apply sih di salah satu perguruan tinggi juga di luar negeri, tapi di Timur Tengah, di Saudi Arabia, King Saud University. Kenapa? Karena saya mikir wah di sana perminyakan keren ya, gitu loh. Jadi saya pengennya di sana. Ternyata nggak keterima. Mungkin sudah jalan Tuhan ya. Terus akhirnya di tes sama Taiwan itu keterima langsung. Beasiswa full sampai lulus 2 tahun. Saya izin papa, terus papa ya sudah kamu pergi, mungkin rezekimu di sana. Kamu kan dulu pengen sekolah di luar negeri. Ya udah saya berangkat, nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali. Ya, yang bisa bahasa Mandarin cuma papa saya. Tapi kita dari kecil tidak dididik untuk bisa bahasa Mandarin. Jadi nggak bisa sama sekali. Belajar sana cuma bondonya bahasa Inggris. Sudah langsung ke sana. Kerjaannya ya kuliah tok teman-teman. Bisa dibayangin ya. Saya teknik kimia di NCKU itu 2 tahun, ya kerjaan saya tiap hari di laboratorium. Di sini ada nggak yang mahasiswa atau lulusan kimia, teknik kimia? Semua. Nah, pasti bisa tahu ya, bisa bayangin ya pekerjaan saya kayak gimana. Wes kayak gitu setiap hari. Berkutat sama reaksi kimia, sudah nggak ada kepikiran loh buat berbisnis atau nggak ada kepikiran buat menjalankan suatu pekerjaan yang ada kaitannya marketing, sama sekali nggak ada. Saya cuma kepikiran pengennya nanti riset, terus pengennya nanti menciptakan sesuatu, pengennya nanti menerbitkan jurnal. Wah ngomongnya udah kayak gitu ya teman-teman ya. Nah akhirnya lulus kerja di sana ikut profesor 6 bulan. Saya cuma kerja di Taiwan, harus pulang karena papa sakit. Mau nggak mau pulang, aslinya nggak seneng ya pulang. Dan bener kok ungkapan yang bilang kerja di luar negeri itu enak loh, lebih dihargai. Itu memang bener sih. Nggak tahu ya, saya mohon maaf ya. Saya cuma rasanya waktu itu loh ya, saya ngomong rasanya waktu itu lebih enak. Karena ya berapa ya, tahun 2010 saya lulus, saya gajinya 10 juta di sana. Untuk anak umur 24 tahun. Nah, terus suruh pulang ke Indonesia, yang notabene saya lulusan S2 pulang ke Indonesia kerja apa? Ya sudahlah saya manut, walaupun bersungut-sungut saya ngelamar kerja. Saya bulan Oktober pulang, salah, November pulang, Desember akhir tes, Januari udah keterima kerja. Ya alhamdulillah dikasih cepet ya sama Tuhan. Jadi keterima kerja di perusahaan yang saya tulis di Sandipan tadi, yang akhirnya sampai 5 tahun saya di sana. Dan saya resign dari sana dan akhirnya terjun di Prudential. Nah perusahaannya adalah salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia.
ya, gudang garam. Ya, jadi saya kerja di sana selama 5 tahun. Masuk pertama langsung dapat jabatan asisten manajer karena satu lulusan S2, yang kedua bisa Mandarin. Gitu. Masuk di sana. Kerja ya sudah, kerja kayak karyawan. Yes. Tapi tantangannya banyak. Kenapa? Karena waktu kerja pertama kali saya usia 24-25, tapi saya sudah asisten manajer dan membawahi 30 orang. Nah, kenapa kok istilahnya itu tantangan? Ya bisa dibayangin kan, masih anak-anak, punya anak buah 30, usianya macam-macam, ada ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf. Nah, wes di komplain sedikit, kita jelasin ini dipikir memarahi. Susah pokoknya, wes kayak gitu. Terus lama-lama tuh kayaknya udah terbiasa. Gitu, terbiasa karena saya cukup menunjukkan bahwa ya it's okay lebih senior bapak ibu, tetapi setidaknya kan saya lebih banyak ngerti gitu loh, karena ilmu saya mikirnya sih seperti itu waktu itu. Saya di departemen riset di gudang garam. Nah, gudang garam itu teman-teman dia tidak hanya di rokok loh ya. Jadi yang saya bekerja itu di kelapa sawit. Dia punya kayak apa ya, punya diversifikasi lah istilahnya kayak gitu. Di bidang lain saya kerja di kelapa sawit. Nah, saya pegang yang di pupuk, jadi riset untuk pupuknya mereka di Sumatera, Kalimantan, sama Sulawesi. Tapi kerjanya saya di Surabaya. Kantor pusat pabriknya itu di Gresik, tapi kantor pusat saya di HR Muhammad. Kayak yang tahu itu Puri Matahari, ya saya berkantor di sana 2 tahun. Nah, itu untuk holdingnya di sana. Nah, kerja di sana ya enaknya apa? Gajinya oke lah. Langsung dapat posisi asisten manajer. 2 tahun saya bekerja, langsung dapat posisi manajer. Cepet teman-teman. Saya akui cepet. Nah, kenapa kok cepet? Boleh tahu nggak di sini masih ada yang karyawan? Masih ya, nggak usah angkat tangan. Ya, saya sekedar sharing aja ya. Enak memang kerja jadi karyawan itu. Gaji otomatis aman kan, nyaman kan, tiap bulan kita dapat, gitu loh. Untuk misalkan kita mau gabut, mau rajin ya tiap bulan dapat segitu. Kecuali kalau memang kita nggak masuk kerja dipotong, kalau di garam itu dipotong, potong bonus kedisiplinan, ya. Wah ini yang ini jangan di YouTube Pak. Takut saya. Nah, potong bonus kedisiplinan ini, ya sudah kayak gitu terus ya. Tapi banyak ternyata orang-orang itu yang ngerti ya teman-teman ya, masih usia 26-27 sudah manajer loh. Orang banyak bertanya-tanya kan, loh ini ada apa? Kok cek muda ya arek cilik ini jadi manajer? Jadi kalau meeting itu, meeting besar ya di gudang garam itu yang tempat khusus yang grupnya, yang kelapa sawit itu, saya manajer yang paling muda. Semuanya sudah senior-senior. Ada yang dari Sampurna, ada ini, ya sudah, saya cuma waktu itu awal-awal ya gila ya tua-tua ya aku tok yang muda gitu. Tapi ya sudah pede aja gitu loh. Nah ini yang mau saya share dengan teman-teman. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, wah ini cepet ya gitu loh. Karirnya cukup cepat sekali. Usia umur 24 kerja di gudang garam, tiba-tiba dapat gaji. Pokoknya saya resign dari Prudential itu, saya resign dari gudang garam ya teman-teman. Masuk di Prudential. Harus salah ngomong. Itu gaji saya terakhir 15 di gudang garam ya. Kenapa? Karena ya saya mau jujur ya, papa saya salah satu direktur gudang garam. Jadi yang mau saya share dengan teman-teman adalah kita tuh pengen sampai kerja sampai LEO di suatu perusahaan ikut orang bisa cepat kalau 2. Apa kira-kira? Dipek mantu gudang garam. Dipek mantu sing punya. Yang kedua, ya wes, ya lingkungan salah satu lingkungan terdekat dari entah direkturnya, entah siapanya gitu. Cepat sekali teman-teman. Bahkan papa saya, jadi saya join kan masuk gudang garam tahun 2011. Papa saya berpulang karena kecelakaan di 2011 juga. Saya pikir wah ini akan berubah dan sebagainya. Enggak, malah semakin moncer. Kenapa? Balik lagi, direktur saya sahabatnya papa saya. Jadi nggak bujuk gitu loh teman-teman, bahwa kerja di suatu perusahaan yang notabene adalah perusahaan keluarga. Kalau memang
dibawa apa, iya itu memang bener enak gitu loh. Kenapa kok saya ceritakan ini agak detail ya teman-teman, supaya apa? Harapan saya ketika kita itu merekrut ya, ujung-ujungnya bisnis rekrut ya, merekrut yang backgroundnya pegawai, merekrut yang backgroundnya itu punya posisi di suatu perusahaan, mikiro gitu loh, bahwa kita itu bisa enak nih, suatu perusahaan itu enakmu sampai kapan? Karena saya bener-bener, saya kan tipikal melankolis ya teman-teman. Jadi saya menganalisa beneran. Papa saya dari nol di gudang garam sampai jadi direktur umur 44 tahun, papa saya meninggal umur 54. Hanya 10 tahun beliau menikmati. Nah, saya mikir waktu itu. Nah, mikirnya kok kebetulan ketemu sama leader saya tadi, si Edi. Saya mikir, kalau aku kerja kayak gini terus, ya aku sampai kapan bisa menikmati? Itu satu. Terus yang kedua, bos saya yang sahabatnya papa saya tadi loh, umur berapa? Saya umur 26 aja, dia udah umur 49. Pensiun umur 55 kurang 49 berapa? 55 kurang 9. 6 tahun ditambah usia saya 27 tambah 6, 33 lah habis saya lihat dia gak ada. Kan mikirnya gitu teman-teman, bener gak? Masuk akal gak? Saya loh sudah sampai jauh mikir ke sana. Kok pas direkrut sama leader saya, Edi. Leader saya pun merekrut saya di Prudential. Itu saya untuk memutuskan join juga enggak gampang, karena saya tipikal orang yang menganalisa. Jadi saya juga perlu waktu, gitu loh. Sekitar hampir 1 tahun saya direkrut, akhirnya saya memutuskan untuk join. Waktu direkrut dia umur 23, saya umur 27 tahun. Saya cuma mikir gini waktu direkrut sama dia pertama kali. Kamu ini loh si anak kecil, itu satu, mohon maaf ya, gitu loh. Jadi ini bisa dibuat kayak apa ya, koreksi buat kita semua. Wah, dapat ilmu lah, gitu. Saya cuma mikir gini gitu, gendang kau ini anak cilik, gitu. Mau merekrut saya berarti ya wajar ya teman-teman kalau kita merekrut orang yang backgroundnya manajer atau supervisor di suatu perusahaan. Pernah nggak ngalami yang kita rekrut itu sombongnya minta ampun, gitu, kemeluwelat sombongnya minta ampun. Ya saya pernah ngalami kayak gitu loh. Jadi kayak sekarang kan kalau saya mikir saya ngerekrut yang backgroundnya manajer susah, saya mikir oh ya wes saya dulu kayak gitu, hukum karma, tahu bertuai. Ya saya nggak ngereken gitu loh Edi itu. Ya jadi dia ngerekrut saya. Dia BOP, jelasin semua, ya saya cuma begini toh. Sorry ya, dalam hati dan pikiran saya, kamu itu loh si kecil satu dan sorry, saya bilang gitu. Saya dalam hati saya bilang gitu, kamu waktu ngerekrut saya naik motor. Saya udah sombong, loh aku lo punya mobil gitu loh. Walaupun mobil saya udah just dibelikan papa ya. Saya sombong waktu itu. Kamu si kecil ngerekrut saya, katamu ini bisnis luar biasa, gitu loh. Yang bisa income-nya cepet, berlipat-lipat, tapi kok kamu naik motor? Maksudnya gitu teman-teman, ya bener kan? Boleh ya saya mikir gitu ya? Wajar ya? Mikir gitu ya? Nah, terus tapi hebatnya leader saya ini nggak patah semangat. Dia kok terus mepet saya. Zamannya dulu belum ada WA ya, 2014 masih BBM ya. BBM saya terus. Kok boleh minta waktu nggak ketemu? Kok boleh minta waktu nggak ketemu? Gitu. Hingga suatu saat saya tuh bener-bener ya mungkin saya nganggep bahwa dia udah jodoh ya teman-teman ya. Kalau udah jodoh itu gimana? Mau dipisah nggak mungkin toh. Gitu. Ya. Dia tiba-tiba ngajak saya ketemu dan saya langsung bilang, oke Ed, habis aku pulang kerja sekitar jam 6:30 kita ketemuan. Saya bilang gitu. Oh ya, kok kita ketemu di mana? Gitu. Ya terserah, saya langsung bilang gitu. Harusnya kan saya juaji kan yang nentuin ya di mana ketemu nih gitu ya, biar dia yang nyamperin saya. Enggak loh, saya langsung bilang oh ya terserah kamu ketemu di mana. Dia langsung bilang ketemu ya kok ya di parkiran Galaxy Mall, dia bilang gitu. Zaman dulu kan parkiran Galaxy Mall yang sekarang mall baru itu ya, dia naik motor nah di situ. Dan saya langsung bilang oh ya wes gak apa-apa, nanti kita ketemu di situ tak jemput ya. Kamu pakai baju apa kamu bilang mau sama aku lah, karena aku agak lupa gitu loh. Karena sebelum ngomongin terlalu jauh ya, saya kenal Edi itu dari canvassing. Jadi Edi mengkanvas nama saya, singkat cerita,
untuk bikin polis asuransi, mama saya join. Dan gak lama malahan langsung mengiyakan karena mama saya memang lagi cari asuransi. Tapi semua yang ngurusi saya, gitu loh. Semua dia jelasin ke saya, mama saya juga tanda tangan. Ini singkat cerita seperti itu. Nah dari situ dia mulai deket-deket kan, mendekati saya gitu. Lah balik lagi ke cerita sampai Galaxy Mall, dia bilang pakai kaos putih, saya ingat banget kaos putih. Nah saya jemput dia, dan saya loh teman-teman jemput dia loh, nothing tulus, nggak mikir yang lihat kamu itu mau ngajak saya berbisnis, mau merekrut saya, penampilanmu harus keren dan sebagainya. Saya nggak mikir itu teman-teman. Dan saya ingat, yang ini beneran jangan diupload pak. Leader saya pakai kaos apapun, dah tak jemput. Mungkin dia mikirnya kemana ya gitu, ke GM atau kemana, masuk parkiran lagi. Enggak, dia bilang gini, ayo makan aja di East Coast sudah ada loh gitu ya, makan di East Coast. Dan saya mau loh, saya sendiri pakai mobil saya sendiri, kita ke East Coast ke timur. Ya ini yang saya ngomong, kalau sudah jodoh loh teman-teman, mau diapain loh ya nggak mungkin loh. Kok ya saya mau gitu loh, kan tak tinggal kan nggak apa-apa kok, juga mama saya tok kok gitu kan. Ruwet-ruwet ya sudah, gak usah dilanjutkan, polisnya kan mikirnya gitu. Tapi saya mau. Sampai di East Coast saya ingat banget, di Wok Noodle ya, makan biasa ya, kalau merekrut makan dulu dikenyangin. Nah, habis itu mas beresin, clean up itu saya istilahnya, keluarkan kertas di BOP. Di BOP loh, saya itu balik lagi ya teman-teman ya. Nah ini pasnya, leader saya juga tipikalnya melankolis, saya melankolis. Apa yang dia BOP kan teman-teman, bener-bener tak hitung teman-teman. Tak keluarkan HP, kalkulator. Komisinya berapa ini? Komisi preminis ini berapa? Bener-bener tak hitung loh, kurang kerjaan loh. Dan saya tuh sing beban cekno gitu loh, ibaratnya, loh bener tak kayak gini, sih nggak percaya gitu loh. Akhirnya selesai acara itu, selesai ketemuan itu, ya sudah selesai tanpa menghasilkan apapun juga. Maksudnya dia juga belum berhasil merekrut saya. Dan di ending saya cuma bilang, oh ya sudah, next saya ketemuan lagi. Nah ini loh teman-teman, saya ngulur-ngulur kayak gitu. Sekarang tuh saya perasaannya kalau ngerekrut yang orang backgroundnya kayak saya, saya juga ngerasain akhirnya. Ketemuan lagi, akhirnya ya sudah dijelaskan lagi, dan ketemunya di tempat yang sama. Nggak tahu kenapa, dia langsung bilang, kok ketemu di East Coast Noodle lah. Waktu itu kok tumben, gak jemput-jemputan. Tapi ketemunya itu sekitar 2 bulan kalau nggak 3 bulan dari pertemuan sebelumnya, cukup lama. Terus habis itu, kok habis makan kok dia tumben nggak minta di clean up gitu loh. Dan saya udah mikirin, paling ini nutup kertas nih paling-paling. Enggak keluar kertas sama sekali, ya kan? Tapi satu hal, dia dari awal ketemu saya sampai detik itu, saya kalau waktu berhenti ya, dia itu senyum tok isinya. Yang mungkin pernah tahu leader saya modelnya kayak gimana ya? Dia kan tipe orang yang nggak diapa-apain senyum, gitu loh. Senyum tok itu ketawa-ketawa, istilahnya sumek grapiak gitu lah. Tak tanya loh, kamu kenapa? Kok kamu happy dan sebagainya? Dia bilang, kok puji Tuhan, Edi hari ini beli mobil. Dia bilang gitu. Wih keren kayak beli mobil, dapat bonusan tak dari kantor. Dia bilang gitu. Bayangin loh teman-teman, saya masih bilang Prudential adalah kantor. Saya masih mikir kayak ya pegawai bank gitu loh. Nah, iya kok puji Tuhan dapat dari Prudential. Gitu. Wih ya lumayan loh ya bonusanmu. Gitu. Berapa kali gaji? Saya mikir tuh kayak gitu. Terus dia bilang, lah itu kan kayak jelasin kemarin sama Koko, dia bilang gitu kan. Aduh sembuh lali aku, dia bilang gitu. Terus habis itu dikeluarkan STNK. Tulisannya Honda Mobilio. Saya jujur nggak lihat mobilnya ya teman-teman ya. Yang tak lihat adalah gendeng pek, arek umur 23 loh, bisa beli mobil. Nah ini saya jalan. Dari situ saya langsung bilang, yang kemarin bisa nggak kamu terangin lagi? Dan saya langsung bilang, caranya join gimana? Disitulah awal mula saya buat join di Prudential. Terus setelah join menyerahkan diri, ya, pokoknya setuju lah sama dia mau direkrut, jalan nggak kira-kira? Enggak. Sama sekali enggak.
sebenarnya sih dibilang jalan sih ya, tapi saya lebih senang mengatakan nggak jalan sih teman-teman. Saya ada API sih tahun 2014 itu cuma 33 juta dari bulan Oktober sampai Desember ya. Yang tak prospek ya Edi ngajari gitu loh, ngajari semua ya wes tak praktekkan. Nah kira-kira kalau karyawan yang diprospeki siapa kebanyakan? Teman-teman karyawan. Ya karyawan toh. Nah enaknya saya waktu itu sudah manajer, punya ruangan sendiri. Tahu kan arahnya kemana? Telepon pasti berbunyi. Manajer riset pekerjaannya adalah setiap hari memeriksa semua analisa laboratorium dan harus dapat tanda tangan saya baru boleh dikerjakan di bagian produksi. Plus membawai riset juga sama quality control QC. QC itu barang masuk barang keluar sebenarnya nggak perlu sih ACC dari saya, dari supervisor saya sudah bisa. Tapi untuk barang-barang yang susah, ya yang susah itu maksudnya yang bener-bener strict ya, keluarnya masuknya itu harus dapat tanda tangan saya. Nah itu tak pakai teman-teman. Namanya orang tanda tangan nggak mungkin toh tanda tangan itu lewat email saya ngeprint tanda tangan. Pasti orang datang. Ya sudah, tok, silahkan masuk, tutup pintu. Ngomong. Nah, karyawan sama atasan setidaknya lebih banyak tahu atasannya setidaknya. Bukan saya ngomong lebih pintar. Ngasih hasil hitungan kimia ngasih. Saya kan langsung hitung cepet. Oh bener, oh salah, gitu ya. Tapi saya tahu kemampuannya tiap orang itu tahu gitu loh. Sehingga saya juga bilang, loh ini loh bukan itu. Jadi tak lama-lamain loh. Tak sengaja tak lama-lamain. Itu bukan hitungannya salah gini. Oh iya tak Pak, yang mana? Yang ini loh, kamu gini aja loh gak bisa. Saya tinggal ngomong gitu ya. Terus langsung, oh sudah, saya, ini di pinggirnya dulu. Saya aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Apa Pak? Kamu tahu tak prudential itu apa? Bayanglah ya teman-teman ya, saya memang di trainer sama leader saya. Tetapi saya tipikal orang yang mandiri. Nah, jadi bagi di sini teman-teman yang masih agent, yang ibaratnya apa-apa masih minta leadernya, apa-apa kalau leadernya nggak ngasih, komplain ke leadernya. Saya loh teman-teman, benar-benar semuanya otodidak. Bukan berarti leader saya nggak ngajari loh ya. Leader saya ngajari banyak. Tetapi saya tipikal orang yang ingin tahu dan suka belajar. Saya closing API hanya kecil 33 juta itu, saya cuma ngomong gini Pak. Tahu Prudential perusahaan asuransi, keren loh, bagus. Kamu pernah sakit nggak ke kantor ini? Nggak pernah Pak. Teman ada kan yang pernah sakit? Ada. Biasanya gimana? Ya sudah Pak, tinggal masukkan di rebus kayak gitu. Wes kamu pakai ini loh, ada kartu nih. Kan saya nggak tahu. Waktu itu belum punya kan. Saya juga belum punya asuransi loh gitu. Tak tunjukkan di foto, dikasih ide saya, ini loh kartunya kayak gini. Wes kamu ikut toh, sakit semua dibayari. Wes gak pakai rebus yang besar. Gitu toh, closing. Dan sampai sekarang enforce semua nih. Tapi preminya gitu teman-teman, 350, 500, 350 ya sudah lah. Yang penting closing. Ya gitu toh. Lapor ke leader. Dan closing 4 case 350-an. Kongres kok keren. Dulu ya happy, saiki mau 350. Gak ada. Ya. Nah, dari situ ya belum ada feel teman-teman. Suruh datang training ke kantor ya, saya belum klik, belum datang ke acara kayak gini nggak pernah sama sekali di 2014. Hingga suatu saat, namanya leader pasti kan bisa menilai ya, jadi itu keseriusannya sampai kemana. Nah, Edi mungkin mulai melihat bahwa loh orang ini gak pernah datang ke kantor, tapi kok ada closingan. Dan saya kan tipikal orang yang penasaran. Loh misal tanya gitu ya, itu penyakitnya yang di cover itu apa sih? Loh ini loh kok pelajaran ini. Edi itu telaten, kirim email kayak gitu, kirim foto kayak gitu. Jadi dia tipikal orang yang telaten gitu loh. Nah dari situ saya juga belajar sendiri kan. Semua tak pelajari sendiri, dari Google kan ada semua. Nah, di situ mulailah. Nah, mungkin leader saya mulai melihat bahwa orang ini kok ada kemauan ya. Nah, namanya leader, lihat agent, gak pernah datang ke kantor tapi lumayan maksudnya ya, kayak ada pertumbuhan, dikurang-kurang kan pasti.
awalnya diperlukan positif ya teman-teman ya. Nah, tapi ada gunanya kok, akhirnya ya bisa jadi masih bisa sampai bertahan sejauh ini kan. Dia bilang, oh besok hari Sabtu bisa nggak datang ke kantor? Kantor mana? Aku bilang gitu. Ya kantorku, lu Sabtu buka lah. Saya bilang gitu. Oh gudang garamnya tutup kok Sabtu. Saya bilang gitu. Ya sih buka produksi tok sih, tapi kan orang-orang libur semua. Saya bilang gitu. Dia bilang, lo iya buka kantorku, datang ke kantor ya. Dia bilang gitu. Lo kenapa datang ke kantor? Nanti tak temuin sama sing punya kantorku. Namanya Bu Erlina. Dia direktur dan pemiliknya kantorku. Gitu. Saya nggak mikir panjang teman-teman. Dan saya langsung bilang, hari Sabtu jam berapa? Jam 9:30 pagi. Oke. Saya loh teman-teman, 8:30 sudah datang di kantor. Kenapa teman-teman kok saya mau datang? Karena saya kan karyawan. Karyawan kalau diobong-obongi mau diketemukan sama atasan, bos takut toh. Apalagi saya kan sudah memutuskan di Pro. Saya benar-benar datang 8:30. Sepi di ruko. Saya ya semua ruko ya Bro ya, kebanyakan ya. Ruko kayak gini di bawah sepi ini. Di kantor kok gak ada pegawai. Ya ada sih yang bersih-bersih tok gitu loh. Terus ada satu orang, saya ingat Mas Randy itu gak ada yang bagian IT, dia sudah di bawah. Lalu datang satu, tapi kok jas-jasan 2, 3 gitu toh. Tapi ya saya nggak ngeh. Datang, tapi langsung naik. Halo, nyapa yang orang di bawah langsung naik. Halo, nyapa di bawah. Ya saya udah duduk gitu aja. Ditanya, mau ketemu siapa? Mau ketemu Bu Erlina? Oh ya ditunggu aja. Masuk. CCCC. Karena di shooting saya ngomongnya CCCC. Kalau nggak dimotong poin nanti. CCCC ya, cantik. Ya, cantik high heels. Masuk. Orangnya mungkin sudah dikode sama leader saya tadi malam atau entah kapan. Langsung, oh Wahyu ya, saya dahsyat fantastis ya, saya sudah tahu nama saya. Oh iya Wahyu gitu. Oh sebentar ya, nanti tunggu dulu, aku tak naik dulu ke atas. Nah, saya nunggu. Dasarnya saya karyawan, disuruh nunggu ya manut-manut aja gitu ya. Ya sekitar 10 menitan lah. Naik ke atas. Oh Pak Wahyu silakan naik ke atas. Saya nunggu di depan ruangan gitu. Kayak ruangan direktur gitu, ada kursinya satu gitu. Tapi nggak dibuka-buka ruangan ini gitu. Tapi kok orang-orang itu masuk di ruangan yang gede kayak gini loh, masuk ruangan gede di ini. Kok ruangannya itu nggak dibuka-buka, ya sudah. Terus saya berdiri aja. Terus tiba-tiba CR nanti lewat gitu. Oh, Pak Wahyu, silakan ke sini, ke ruangan ini. Kita ketemu di sini. Gitu. Saya masuk tuh ya modelnya kayak gini loh teman-teman. Sudah banyak orang saya gitu. Duh, tak pikir ketemu ini mau ketemu apa sih? Ketemu personal.